Anu instansi. Mbak ikut mati. Halo, assalamualaikum. Injih, nuwun sewu Bapak, untuk undangan kemarin sampun leres nggih Bapak? Tanggal 27 nggih? Oh nggih Bapak. Nggih saya takutnya ada masih salah paham dengan yang undangan sebelumnya. Nggih. Matur nuwun sangat Bapak, nanti ditunggu kehadirannya untuk Bapak Kepala. Nggih. Matur nuwun sangat. Nggih, assalamualaikum. Halo. Tes. Assalamualaikum. Iya, Ibu. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Dek, sudah hadir semua, udah 44. Kita sambil jalan ya, sambil menunggu teman-teman yang datang. Tetapi Ibu hari ini nggak bisa lama-lama karena ada kegiatan di kampus yang penting juga. Jadi kita segera mulai saja. Nanti tetapi apabila sampai akhir jam pelajaran Bu Dina kok ada yang belum masuk, maka nanti mohon bantuan si Pen ya untuk ikut absen, dan kalau nggak masuk berarti ya nanti mohon untuk atur ke Bu Dina siapa yang tidak bisa hadir dalam kuliah hari ini, seperti itu ya.
Teman-teman semua, ini Bu Dina nggak absen satu-satu, tapi mohon untuk coba dinyalakan dulu videonya ya. Oke, Ani sudah, Sinta, Ainun, Dewi, siapa nih? Nur Andini, Munifatu, Masinka, ayo Masinka, Mala, oke. Sinta Diajeng, yang lain belum ya? Yang lain udah dandan belum ini? Ayo. Hilda, Mala, Dia, Dintia, Beta, Cornila, Indah, Endah, Trias, Dia Ulhak, Rafa Syafa, Meli, Nuraini Sofi, Diva, oke. Nisha baru masuk. Oke, yang lain sambil nunggu ya. Baik, untuk kelompok yang sekarang presentasi sudah siap? Kelompok sudah siap? Sudah, Ibu. Oke, sebelum mulai untuk presentasi hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa karena masih jam pertama ya ini ya. Oke. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa. Silakan berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Selesai apa belum ini? Mbak Nuraini kok lama? Oh sudah. Oke, Bu Dina kok nggak denger ya? Oh, tidak dengar, Bu. Iya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Nuraini Sofi, ketua kelasnya pada semester ini ya. Bu Dina tadi lupa, udah salam belum sih ya? Bu Dina salam lagi aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa. Pada hari ini kita ketemu di pertemuan yang kewirausahaan dengan pertemuan yang kelima dengan Bu Dina. Yang akan kita bahas materi hari ini adalah tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan. Jadi seperti biasanya di sini ada teori, ada praktik, di mana praktik di sini dianggap seminar ya. Jadi penugasan dari mahasiswa juga, penugasan kelompok sekaligus jam praktika. Nanti yang pertama seperti biasanya dari teman-teman semuanya untuk presentasi dulu hasil dari kerja kelompoknya seperti apa, lalu nanti kita saling melengkapi dengan materi yang diberikan sama Bu Dina. Nanti kalau misalkan waktunya masih panjang, Bu Dina akan menjelaskan seperti yang kemarin, tetapi apabila Bu Dina nanti ada kegiatan yang lain yang harus di-cut dulu materinya, jadi nanti mungkin sedikit penjelasan Bu Dina dan bisa diteruskan untuk belajar mandiri. Seperti itu ya, semuanya ya. Dan bisa mempersiapkan ke perkuliahan yang siang mungkin seperti itu. Oke, kepada kelompok seperti biasanya, termin presentasi, pemaparan materi, lalu tanya jawab, pembacaan kesimpulan. Dan, oh iya, ada yang perlu Ibu sampaikan. Kemarin Ibu sudah koordinasi dengan Bu Happy bahwa kesepakatan bahwa agar mempermudah penilaian juga dan rapi untuk penugasan nantinya, maka nanti pada akhir penugasan yang di-upload di Healthy atas persetujuan dosen dulu, di mana tanya jawabnya nanti dilampirkan di PPT
yang akhir. Jadi setelah materi-materi, terima kasih, lalu silakan untuk dilampirkan pertanyaan dan jawaban lengkap dengan nama mahasiswanya. Untuk yang semester kemarin, Bu Dina agak susah untuk menilainya ya, karena apa, teman-teman ada yang menuliskan nama dan ada yang tidak menuliskan nama, seperti itu. Jadi yang ini monggo, itu adalah nilai keaktifan dari individu masing-masing, sehingga harus lengkap ya dituliskan nama siapa yang bertanya dan nama siapa yang menjawab. Ini yang akan membedakan nilai dengan anggota kelompok yang lain, seperti itu. Silakan dimanfaatkan kesempatannya. Monggo untuk selanjutnya saya persilakan kepada ketua kelas, saya persilakan kepada ini ya, anggota kelompok yang akan memaparkan materi pada pagi hari ini. Saya persilakan, sudah saya multiple share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Hilda, saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Jadi, sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada Mbak Hemalia Dewanti, kemudian Federica Kumala, kemudian Anis Fitrotunada, kemudian Nuraini Sofi, kemudian Rafa Safa, dan yang terakhir saya sendiri, Hilda. Kemudian sebelumnya akan saya sebutkan dulu jalannya presentasi pada kali ini. Yang pertama nanti ada pemaparan materi yang akan dilakukan oleh Mbak Anis dan Mbak Sofi. Kemudian ada sesi 2 yaitu tanya jawab yang akan terdiri dari 2 termin, yang mana setiap terminnya ada 3 pertanyaan yang akan dibuka. Kemudian sesi yang ketiga itu penambahan dan koreksi dari Ibu dosen. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Mbak Anis dan Mbak Sofi untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Pengertian kepemimpinan. Menurut Kok nggak ada suaranya ya? Memang belum ya? Mungkin sinyal Ibu. Terkendala Oke. sinyal sebentar terlebih dahulu. Sebentar. saya lanjutkan, maaf tadi terkendala. Oke. Pengertian kepemimpinan. Menurut Terry Hoyty, dalam Kartono 2003, pengertian kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mampu bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Kepemimpinan sendiri dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk bekerja guna mencapai tujuan bersama dan kemudian memberi orang kuasa dan kebebasan untuk mencapainya. Tanpa kemampuan untuk memimpin, kewirausahaan tidak dapat menjadi seorang pemimpin yang efektif. Kemudian, pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan
akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan signifikan dalam organisasi. Kepemimpinan ialah menjadi suatu kepribadian yang memiliki pengaruh, dan kepemimpinan adalah seni dalam menciptakan kesesuaian dan kestabilan organisasi. Peran seorang pemimpin pada organisasi itu begitu sangat penting, dikarenakan adanya pimpinan dapat menjadi salah satu ujung tombak dari kesuksesan pada organisasi. Peran pemimpin diantaranya ialah dapat mengatur konflik pada organisasi yang dipimpinnya, sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Pendekatan kepemimpinan. Pertama, pendekatan sifat. Teori ini menganggap pemimpin itu dilahirkan atau given bukan karena faktor pendidikan atau pelatihan. Menurut Miftah Toha, terdapat 4 sifat umum yang memengaruhi keberhasilan kepemimpinan organisasi, yaitu kecerdasan, kedewasaan, keluasaan diri dan dorongan berprestasi, dan sikap hubungan kemanusiaan. Kedua, pendekatan kekuasaan. Menurut Miriam Budiarjo tahun 1984, ada satu inti bahwa kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain, sedemikian rupa sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan. Sedang Sally Westwood 2002 mengucapkan membagi kekuasaan dalam kekuasaan rasialis, kekuasaan kelas, kekuasaan gender, dan ada kekuasaan spasial dan kekuasaan visual. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan perilaku. Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Dalam hal ini, pemimpin mempunyai deskripsi perilaku, konsiderasi dan struktur inisiasi, dan berorientasi kepada bawahan dan produksi. Yang keempat, ada pendekatan situasi. Nah, di sini pendekatan situasi yaitu pendekatan yang menganggap bahwa kondisi yang menentukan efektivitas kepemimpinan bervariasi dengan situasi tugas-tugas yang dilakukan. Keterampilan dan penghargaan bawahan, lingkungan organisasi, pengalaman masa lalu pemimpin dan bawahan, faktor situasional seperti faktor leader, faktor followers, dan faktor organisasi. Sifat pemimpin yaitu visioner, disiplin, perilakunya disiplin, kemudian jujur, cerdas, disiplin administrasinya, dan disiplin monitoring, serta responsible. Tipe pemimpin yaitu pertama tipe karismatik, kemudian tipe paternalistik dan materialistik. Kemudian ada tipe militeristik, dan keempat ada tipe autokratik. Kelima ada tipe
lysis firing, kemudian tipe populistik, tipe administratif, dan tipe demokratik. Kemudian keterampilan kepemimpinan. Seorang pemimpin wirausaha juga memerlukan keterampilan berkomunikasi untuk berinteraksi dengan lingkungan bisnisnya dan mempunyai pemikiran yang sehat, tidak emosional. Secara umum, ada 3 keterampilan kepemimpinan atau leadership skill yang perlu dimiliki oleh pemimpin wirausaha, yaitu technical skill, human skill, conceptual skill. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk dilanjutkan ke slide selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya ada versi-versi yang sama dari taksonomi tersebut telah ditawarkan oleh Katz tahun 1955 dan Mann 1965 dalam Yule 1998 214. Kategori keterampilan tersebut dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan teknis atau technical skill berupa pengetahuan mengenal metode, proses, prosedur, dan teknik melakukan kegiatan bisnis. Yang kedua, keterampilan untuk melakukan hubungan antar pribadi atau interpersonal skill berupa pengetahuan manusia, keterampilan konseptual atau conceptual skill, yaitu kemampuan analitis umum, berpikir nalar, dan kepandaian dalam bentuk konsep. Power dalam hubungan bisnis. Kekuatan atau power dan kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat berkaitan satu sama lain. Di sisi lain, kekuatan adalah sarana yang digunakan pemimpin untuk mengaruhi pengikutnya. Hubungan yang erat antara kekuatan dan kepemimpinan mengharuskan pemimpin untuk mengetahui dan memahami sumber kekuatan yang dimiliki ketika melaksanakan tugasnya sehingga tidak salah dalam bertindak. Secara umum, sumber kekuatan dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu hard power dan soft power. Untuk hard power sendiri, yang pertama ada reward power, memiliki kendali atau penghargaan yang akan memotivasi orang lain untuk mematuhi keinginan pemimpin. Yang kedua, coercive power, memiliki kendali untuk memberikan atau merekomendasikan hukuman. Yang ketiga, legitimate power, memiliki kewenangan dengan memegang posisi dalam organisasi yang kekuatannya diakui oleh orang lain. Ada soft power, yang pertama expert power, memiliki pengetahuan atau keahlian khusus sehingga orang lain akan termotivasi untuk mematuhi pemimpin agar memperoleh manfaat darinya. Yang kedua, referent power, memiliki pengetahuan atau keahlian khusus sehingga orang lain akan termotivasi untuk mematuhi pemimpin agar memperoleh manfaat darinya. Fokus kepemimpinan. Kepemimpinan yang paling sulit sekaligus paling signifikan peranannya. Justru pada seorang berada di tengah dalam hierarki kewirausahaan, pemimpin dalam posisi demikian memiliki bos, majikan, atasan di atas, anak buah di tingkat bawah, sekaligus juga pada posisi yang sejajar. Arah, kata John Maxwell dalam SWA Desember 6 Januari 2007. Pemimpin yang baik ialah pemimpin 3 arah, yaitu yang pertama memimpin ke atas, lead up, yang kedua pemimpin ke samping atau lead across, dan yang ketiga memimpin ke bawah atau lead down. Tipe kepemimpinan 360 derajat, yaitu yang mampu memimpin baik ke atas, ke samping, maupun ke bawah. Pemimpin yang efektif di bagian tengah akan memiliki kemungkinan sukses yang lebih besar bila ia dipromosikan ke tingkat lebih tinggi, karena dia sudah lebih dekat dengan bawahannya, serta diterima baik oleh koleganya. Dari berbagai teori kepemimpinan, maka bagi perusahaan yang ingin memiliki kepemimpinan yang efektif, dia harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ciptakan tatanan nilai dan keyakinan untuk para karyawan dan buatlah agar mereka bergairah mengejarnya. Yang kedua, hargai dan dukung hal-hal positif yang dicapai oleh karyawan. Yang ketiga, sediakan sumber yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, komunikasikanlah dengan para karyawan. Yang kelima, hargai keragaman para pekerja. Yang keenam, rayakan setiap keberhasilan bersama para pekerja. Yang ketujuh, doronglah kreativitas antara para pekerja. Yang kedelapan, pertahankanlah selera humor. Yang kesembilan, tataplah terus masa depan. Untuk kesimpulannya, kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku ke arah pencapaian suatu tujuan dalam usahanya, dengan bantuan orang lain untuk bertindak sesuai cara yang sudah ditentukan atau sebuah ide yang disepakati, guna mencapai tujuan bersama dan kemudian memberi orang kebebasan untuk mencapainya. Selesai. Baik, itu tadi pemaparan materi dari Mbak Anis dan Mbak Sofi. Sekarang saya buka sesi kedua, yaitu tanya jawab, yang nanti termin 1 terdiri dari 3 pertanyaan. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di room chat atau langsung mengutarakannya dengan on cam. Baik, ini sudah ada satu pertanyaan dari Mbak Sherin. Pertanyaannya itu, bagaimanakah sikap seorang pemimpin jika hasil yang diharapkan dari sebuah target tidak tercapai dengan baik? Terima kasih. Baik, saya tampung dulu. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Mbak Eti Lestiana. Pertanyaannya, sebut dan jelaskan 3 karakter yang harus ada pada seorang pemimpin menurut Anda. Mohon dijelaskan, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan ketiga dari Mbak Iza Holidatul. Pertanyaannya itu, terkadang kita melihat seorang mampu untuk menjadi seorang pemimpin, namun dia merasa dirinya belum mampu untuk itu. Bagaimana cara mengembangkan dirinya agar mampu menjadi seorang pemimpin? Terima kasih. Baik, ini sudah ada 3 pertanyaan. Jadi, termin pertama sudah saya tutup. Untuk sebelum menjawab pertanyaannya, kami meminta waktu kurang lebih 3-5 menit untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu.
Baik, pertanyaan dari Mbak Dila akan dijawab oleh Mbak Hema. Silakan Mbak Hema untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Dila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dila. Pertanyaannya, terkadang kita melihat seseorang mampu untuk menjadi seorang pemimpin, namun dia merasa dirinya belum mampu untuk itu. Bagaimana cara mengembangkan dirinya agar mampu menjadi seorang pemimpin? Yang pertama itu, bertanggung jawab secara personal terhadap pertumbuhan Anda sendiri. Lalu yang kedua, mengembangkan sebuah rencana yang menunjukkan wilayah-wilayah penting yang ingin Anda ketahui lebih lanjut. Kemudian carilah mentor untuk diri Anda, lalu perbanyaklah atau perluas bacaan Anda. Kemudian bertanyalah kepada diri sendiri, secara teratur. Lalu dengarkan dengan seksama orang-orang yang tidak setuju dengan Anda, kemudian belajarlah dari pengalaman orang lain. Bagaimana Mbak Dila? Apakah bisa dipahami? Terima kasih Mbak Ima. Oke, Bu Dina izin masuk ya. Jadi kewirausahaan itu yang dibahas luas sekali. Tidak harus saklek seperti jawaban dari kelompok. Apabila mungkin dari teman-teman yang lain, menurutnya oh iya ada sesuatu hal lain lagi yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya. Menurut saya itu seperti ini. Monggo bisa di-share dan kita kita dengarkan bersama-sama, lalu kita telaah bersama-sama dan sebagainya. Nanti hal-hal yang baik-baik pastinya ke depannya harapan kita ya kita terapkan pada diri kita sendiri dan pada lingkungan ataupun organisasi kita sesuai dengan topik yang dibahas pada saat ini apa. Seperti itu. Monggo kalau mau yang lain ada yang menambahkan atau mungkin ada yang sanggahan, oh menurut saya bukan itu Bu, tapi yang ini kurang bagus, tapi ada hal lain lagi yang menurut saya lebih pas. Nah, silakan. Seperti itu. Nggak harus saklek apapun yang dijawab kelompok, ya wes itu saja jawabannya. Tidak ya, apalagi kita bahasnya tentang kewirausahaan. Ya, luas sekali. Di samping itu tadi, oh iya kan ada Baik, Ibu. dari jawaban kelompok. Kalau menurut Bu Dina ada lagi tambahannya. Menurut Bu Dina ya ini ya, kalian kan pada saat awal masuk itu juga ada latihan dasar kepemimpinan. Nah, itu juga bisa membentuk karakter dari diri seorang pemimpin itu harusnya seperti apa. Oh, dari permainan-permainan kecil kita di situ dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama pastinya memimpin diri sendiri dan yang kedua memimpin orang lain kayak gitu. Ya kan? Jadi juga ikut pelatihan leadership, pelatihan kepemimpinan dan sebagainya. Itu juga bisa untuk meningkatkan bagaimana meningkatkan atau membangun atau mengoptimalkan dari sifat yang ada di diri kita, memacu kayak gitu. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Ibu tekankan juga di sini, jadi ya namanya pemimpin bukan harus dia memimpin organisasi ya, bukan harus dia memimpin perusahaan yang besar, usaha yang besar dan sebagainya. Tetapi yang pertama di sini adalah ya kalian bisa menjadi pemimpin dari diri kalian sendiri dulu. Itu hal yang kecil. Maksudnya yang pertama dan yang selanjutnya yaitu bisa menjadi seorang pemimpin di suatu organisasi yang lebih besar lagi dari tingkat kalian kan berarti kalau sendiri berarti individu ya, berarti menjadi pemimpin dari sebuah kelompok seperti itu. Nah, kelompoknya di mana saja ya banyak, mau di organisasi ada, mau di organisasi kan banyak ya, Ibu bukan kalau misalkan Ibu bilang organisasi, pikiran kalian misal Himadema saja. Nah, bukan hanya Himadema saja ya, organisasi institusi pun juga organisasi. Bu Dina pun juga ada di dalam organisasi. Ikatan Bidan juga organisasi. Nah, banyak sekali organisasi ya. Jadi pikirannya dibuka, oh organisasi ternyata luas sekali ya, berarti saya juga termasuk salah satu dari anggota organisasi. Nah,
Bu, lah saya cuma anggota saja, Bu. Tapi kan kalian adalah pemimpin dari diri kalian sendiri pastinya, itu yang utama. Oke, yang lain? Yuk, pertanyaan yang kedua mungkin, atau jawaban yang lain, silahkan Ibu kembalikan ke moderator. Baik, baik Ibu. Bagaimana teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi dari jawaban tadi, pertanyaan pertama? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan saja ya ke pertanyaan kedua. Jadi, pertanyaan dari Mbak Sherin akan dijawab oleh Mbak Frederika. Silahkan Mbak Frederika. Baik, saya jawab pertanyaan dari Sherin. Yang pertanyaannya yaitu, Frederika, kameranya di-on kan coba? Sinyalnya mendukung? Oke, kalau mendukung sinyalnya yang berbicara silahkan untuk di-on kan ya? Oke. Oke. baik, saya akan menjawab pertanyaan Sherin. Yang pertanyaannya yaitu, bagaimanakah sikap seorang pemimpin jika hasil yang diharapkan dari sebuah target tidak tercapai dengan baik? Yaitu seorang pemimpin harus mengevaluasi diri dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menjalin hubungan dan kerjasama antara rekan kerja atau sesama member dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu memahami pekerjaan dari tiap member sebagai tanggung jawab bersama dalam suatu sistem. Yang selanjutnya yaitu berusaha melihat penyebab permasalahan dari dasarnya dan tidak terpaku pada solusi permasalahan yang lama. Dan selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan pribadi melalui pengetahuan dan cara pikir yang berbeda dalam menemukan solusi permasalahan dalam suatu sistem. Bagaimana Sherin? Apakah sudah jelas? Baik, Mbak Frederika, terima kasih. Ya, sama-sama. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban tadi? Saya ingin menambahkan beberapa. Oh iya, baik Mbak Riza, silakan. Sebentar, Riza. Dari notulen sih ya, dari notulen silakan baik yang menjawab, bertanya, menambahkan, menyanggah. Ada catatannya ya, semuanya ya. Oke. Baik Ibu. Jadi pertanyaan dari Mbak Sherin ini kan bagaimana sikap seorang pemimpin jika hasil yang diharapkan dari sebuah target tidak tercapai dengan baik. Seperti itu. Untuk jawaban kelompok, saya ingin menambahkan ada jawaban yang saya temukan dari referensi yang saya baca. Tentunya kita harus sebagai pemimpin harus melakukan evaluasi. Tadi sudah dikatakan oleh jawaban kelompok. Namun saya ada beberapa hal yang ingin saya katakan. Untuk evaluasi ini dilihat ditinjau juga pemimpin sudah menciptakan komunikasi yang bersifat terbuka atau belum dengan para anggotanya, lalu juga sudah berkolaborasi atau belum, lalu juga sudah menetapkan tujuan dan harapan dari perusahaan atau belum, lalu juga ada fokus kepada tim anggota karena menurut saya itu fokus kepada tim anggota itu sangat penting untuk menunjang sebuah target. Lalu ada juga pemimpin itu harus bisa menjadi mediator, lalu harus bisa terus belajar agar bisa memberi pengajaran kepada anggotanya, lalu juga selalu menanamkan untuk mengakui kesalahan dan kekurangan. Itu menurut saya hal yang perlu menjadi titik tempuh sebagai pemimpin, karena kalau sebagai pemimpin itu mengetahui kekurangan dan kesalahannya, itu bisa menjadi pengalaman untuk melakukan kegiatan yang selanjutnya untuk lebih baik. Lalu juga bisa memberikan apresiasi kepada karyawan yang berprestasi, karena untuk pemimpin yang memberikan apresiasi kepada tim anggotanya itu menurut saya hal yang membanggakan sendiri dari karyawan sendiri, karena senang gitu kan dikasih apresiasi, lalu juga melakukan diskusi mengenai kepemimpinan yang telah dilakukan. Dan itu semua itu menurut saya
bisa menunjang visi atau tujuan perusahaan bisa dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan menurut saya juga pemimpin harus memiliki sifat jujur dan bijaksana, karena sifat yang dimiliki pemimpin itu bisa membangun dan menentukan keberhasilan dalam bisnis yang dibangun. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Riza atas tambahannya tadi. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga dari Mbak Eti akan dijawab oleh Mbak Rafa. Silakan Mbak Rafa. Baik, terima kasih kepada Mbak Yoda atas waktunya. Pertanyaan dari Eti akan dibacakan kembali ya. Saya Eti Restiana, izin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan 3 karakter yang harus ada pada seorang pemimpin menurut Anda. Mohon jelaskan, terima kasih. Jadi, ada 3 karakter yang menurut kami harus ada pada seorang pemimpin. Yang pertama itu ada disiplin, yang kedua kesabaran, dan yang ketiga membangun kepercayaan. Disiplin karena seseorang yang punya prinsip kedisiplinan, baik disiplin waktu atau diri, akan mampu menghargai waktu dan amanah yang diberikan kepadanya. Yang kedua, kesabaran. Seorang pemimpin tentu harus memiliki sifat sabar, karena orang-orang yang kita pimpin tidak memiliki karakter yang sama antar satu sama lain dan mampu memahami karakter dari masing-masing anggota kita, sehingga kita mampu memberikan amanah sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan. Sebelum kita memimpin anggota dalam organisasi, maka kita harus mampu menanamkan rasa percaya diri kepada diri, bahwa kita insya Allah mampu melakukannya dengan izin Allah. Kemudian, seorang pemimpin efektif harus menanamkan kepercayaan atas pemberian job kepada anggotanya, sehingga anggota tersebut menyadari bahwa pemimpinnya ternyata percaya kepadanya, sehingga anggota akan senantiasa melakukan yang terbaik. Tidak adanya saling percaya antar pemimpin dan anggota yang akan membuat organisasi akan kacau dan tidak efektif. Begitu Mbak Eti, apakah bisa diterima jawabannya? Mungkin Mbak Eti terkendala sinyal ya. Kalau begitu mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban tadi dari Mbak Rafa? Mungkin menyanggah mungkin? Baik, kalau tidak ada, saya buka saja ya termin kedua. Silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi, 3 penanya pertama yang akan kami tampung nanti. Bisa menanyakan pertanyaannya di room chat atau mengutarakannya langsung dengan on cam. Silakan teman-teman. Sudah ada pertanyaan dari Mbak Indah. Pertanyaannya, berikan saya contoh sikap pemimpin yang gagal dalam mencapai kesuksesan dan mengakibatkan kerugian banyak orang. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Indah pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Kemudian ada dari Mbak Cindy.
yaitu yang mampu memimpin baik ke atas, ke samping, maupun ke bawah. Nah, itu maksudnya ke atas, samping, ke bawah itu bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Amel atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari teman-teman, kami meminta waktu untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu, kurang lebih 3-5 menit. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Amel. Jadi tadi pertanyaannya itu maksud dari memimpin ke atas, ke samping, dan ke bawah itu apa? Jadi memimpin ke atas itu maksudnya dapat mempengaruhi dan meringankan beban atasan. Kemudian kalau ke samping itu mampu membantu koleganya untuk mencapai hal produktif dan memperoleh rasa saling hormat. Kemudian memimpin ke bawah itu maksudnya dapat membantu anggota untuk menggali potensinya menjadi contoh peran yang kuat dan membantu orang lain untuk bergabung demi meraih tujuan yang lebih tinggi. Jadi, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu memimpin 3 arah tersebut. Itu menurut kelompok kami. Bagaimana Mbak Amel atas jawabannya? Apakah sudah paham? Sudah, Mbak Hilda. Terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Maaf Hilda, tadi untuk yang kepemimpinan 360 derajat itu kan disebutkan Amel yang memimpin ke atas, ke bawah, sama ke samping. Untuk kelompok sudah dijelasin apa belum ya? Maksudnya itu, bukan yang tadi kamu menjelasin Amel yang ke atas. Ya? Ke atas. Amel kan pertanyaannya itu maksudnya dari pemimpin ke atas, ke samping, ke bawah itu apa? Seperti itu. Saya boleh menambahkan sedikit? Iya, boleh, silakan. Ya, untuk kalau memimpin ke bawah itu artinya memimpin bawahan. Kalau memimpin ke atas itu berarti memainkan pengaruh kepada atasan. Jadi dia itu sebagai sosok yang atasan, pengaruhnya itu pada atasan. Lalu jika memimpin ke samping itu memainkan pengaruh kepada rekan-rekan kerja. Seperti itu. Oh iya, baik Mbak Riza. Terima kasih atas tambahannya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Kalau tidak ada, atau dari Bu Dina mungkin ingin menambahkan, Ibu? Sudah, ini sudah kesimpulan, sudah ditutup sekalian saja, nanti Bu Dina ini.
langsung Belum yang Ibu, ini masih kurang 2 nggak usah. pertanyaan. Oh, Ya. oke, lanjut aja deh. Lanjut Oh dulu. ya, baik. Sorry Bu Dina tadi aja ngomong Bu Ebi. Oh ya. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada teman-teman yang menambahkan lagi, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Mbak Cindy yang akan dijawab oleh Mbak Anis. Silakan Mbak Anis.